أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Nawawi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yawm ya ayyuhat talabah? La'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mempelajari sirah nabawiyah, dan kita telah memasuki pelajaran al-muqatta'atul ammah, yaitu pemboikotan umum. Ya, dan apakah kalian mengetahui apa itu pemboikotan? Ya, pemboikotan itu adalah misalnya ketika seorang itu dijauhi oleh orang lain, ya, tidak ditemani, tidak diajak duduk bareng, tidak diucapkan salam kepadanya, ya. Ini adalah pemboikotan. Dan kaum Quraisy memboikot Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW. Kabilah Nabi adalah Bani Hashim, dan kaum Quraisy secara umum mereka memboikot Bani Hashim, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya. Kita bisa baca. Lam yaktafil musyrikuna bima yaf'alunahu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ya, kaum musyrikin belum puas dengan apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap kaum muslimin. Ya, menzoliminya, mengintimidasi dengan perkataan, melecehkan, mengolok-olok, ya, mencelanya, menghinanya kepada kaum muslimin dan kepada Nabi. Ya, mereka juga melakukan tindakan kekerasan secara fisik, ya, meletakkan kotoran unta di belakang Rasulullah, ya, kemudian menyiksa para budak yang beriman, ya, memukuli, kemudian menindih perutnya dengan batu seperti Bilal, menyiksa keluarga Yasir. Jadi mereka belum puas dengan cara, ya, berbentuk celaan dan juga berbentuk fisik. Tetapi tetap saja kaum muslimin tegar di atas agamanya. Walakin min syiddati wadhihim min da'watihi ijtama'u ala inzali dururi ala Bani Hashim. Ya. Akan tapi, ya, dari kerasnya amarah mereka dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat untuk menurunkan bahaya kepada Bani Hashim. Ya, karena mereka mengira apa yang mereka lakukan ini tidak bermanfaat, gagal, ya, bahkan semakin menambah kekuatan kaum muslimin. Ya, dengan hijrahnya sebagian kaum muslimin ke negeri Habasah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian masuk Islamnya, ya, Asadullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian masuk Islamnya Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka membuat mereka semakin bingung, ya. Akhirnya mereka berbagai cara mereka lakukan dan mereka menemukan cara lain, yaitu mereka bersepakat untuk menurunkan bahaya kepada Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi, sukunya Nabi. Apa yang mereka turunkan kepada Bani Hashim? Yaitu, ya, ajma'u amrohum ala alla yujalisuhum. Mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim. Ya, memboikot Bani Hashim yaitu untuk apa? Ya, agar mereka tidak duduk bersama Bani Hashim. Ya, tidak boleh berteman dengan Bani Hashim, dijauhi, dimusuhi, ya. Kemudian wala yubayi'uhum, tidak boleh berjual beli kepada Bani Hashim, tidak boleh menjual barang kepada Bani Hashim, dan jangan membeli dagangannya Bani Hashim. Ya, ini yang menyebabkan, ya, Bani Hashim kesusahan. Ya, mereka merasa mendapatkan, ya, sesuatu yang sangat berat, ya, sampai-sampai mereka banyak yang kelaparan, ya. Wala yadkhulu buyutahum hatta yusallimu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqatlihi. Dan mereka, ya, tidak boleh masuk bertamu ke rumah Bani Hashim, ya, ke perkampungan Bani Hashim, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Ini, ya, mereka sudah mengadakan berbagai cara dan gagal, dan
mereka cara yang ini ya mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim. Ya mungkin mereka mengetahui ini adalah cara yang terbaik ya bagi mereka. Maka ya di antara Bani Hashim yaitu yang diketuai oleh Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib mengisyaratkan kepada Bani Hashim seluruhnya untuk menjaga Nabi ya walaupun mereka masih ada yang kafir ya. Jadi tidak semua Bani Hashim itu muslim, masih ada yang kafir ya tidak beriman. Tetapi karena ini adalah kekerabatan, mereka zaman dulu itu mempunyai semangat kekerabatan yang kuat ya, kesukuan yang kuat, maka mereka rela mati membela ya sukunya. Mereka rela mati untuk membela Nabi karena Nabi merupakan sukunya ya. Kalau ada orang yang menghina Nabi ya, mencelakakan Nabi, maka mereka bela. Maka mereka ketika diboikot itu pindah ke Syi'ab Abu Thalib namanya. Itu ya daerah di antara dua bukit. Jadi tinggal di situ. Mereka diboikot dan lama pemboikotan itu selama 3 tahun ya sampai tahun 10 kenabian. Dari tahun ke-7 sampai tahun 10 kenabian ya. Dan ya di tahun-tahun tersebut ya banyak ya di antaranya anak kecil, wasibyan, wanisa dan juga para wanita ya tadawuna ju'an. Mereka menangis, berteriak-teriak menangis. Kenapa? Karena lapar. Ya, tidak ada yang bisa mereka makan karena Bani Hashim tidak boleh berjualan dan tidak boleh membeli barang. Seandainya mereka dapat seorang pedagang untuk mereka beli, maka harganya dinaikkan ya. Ini adalah atas perintahnya Abu Lahab ya, padahal Abu Lahab itu Bani Hashim. Setiap ada pedagang datang, maka Abu Lahab mengatakan naikkan harganya agar mereka tidak dapat bahan makanan. Akhirnya mereka banyak yang memakan daun ya dan juga kulit ya, daun-daunan mereka makan, kulit. Maka banyak di antara Bani Hashim yang kelaparan, wanitanya, anak-anak kecil ya kelaparan, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, ini diantara sulitnya ya diboikot, yaitu tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikahkan, tidak boleh duduk bareng ya, diboikot selama 3 tahun. Dan dari orang-orang Quraisy yang mereka itu baik, yang jiwanya itu masih mulia, banyak ya yang diantara mereka membantu dengan sembunyi-sembunyi ya pada waktu malam. Diantaranya adalah ya Hakim bin Hizam, walaupun masih kafir dan dia merupakan keponakannya dari Khadijah radhiyallahu anha ya, sering memberikan bantuan ya. Di malam hari dia menjalankan ontaknya ke tempatnya Bani Hashim untuk memberikan makanan. Jadi ontanya itu diisi oleh gandum yang sangat banyak. Kemudian ontanya dijalankan ke tempat perumahan Bani Hashim yang sedang diboikot ya. Jadi ada di antara dari suku Quraisy juga yang sembunyi-sembunyi dalam memberikan bantuan kepada Bani Hashim yang diboikot. Setelah 3 tahun masa pemboikotan, maka muncullah orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Walaupun mereka bukan Bani Hashim, mereka merasa iba, mereka merasa kasihan terhadap pemboikotan yang tidak adil seperti ini yang mereka lakukan kepada Bani Hashim. Padahal Bani Hashim itu merupakan ya suku yang paling mulia di Jazirah Arab, yang paling tinggi nasabnya, yang paling mulia itu Bani Hashim. Maka mereka merasa kasihan ya, kenapa bisa diboikot secara tidak adil seperti ini. Maka ya datanglah orang-orang yang mereka itu mempunyai hati yang bersih. Di antaranya adalah Hisham bin Amr al-Haris ya dari Bani Amir ya. Dia memulai untuk berunding mencari orang-orang yang ingin membatalkan boikot. Jadi Hisham bin Haris dari Bani Amir ini ya, dia ingin berusaha untuk membatalkan boikot ini ya, karena pemboikotan itu ditulis di sebuah lembaran kertas kemudian digantungkan di dalam Ka'bah, ingin dibatalkan bagaimana agar Bani Hashim bisa hidup seperti biasa lagi ya. Kemudian Hisham ini menemui Zuhair ya bin Abi Umayyah, kemudian juga bertemu dengan Mut'im bin Adi ya, kemudian bertemu dengan Abul Bakhtari ya, kemudian juga bertemu dengan Zam'ah bin Al-Aswad ya. Kelima orang ini ya tidak ridho bahwa Bani Hashim itu
diboikot. Maka kelima orang ini ya berencana untuk membatalkan perjanjian tersebut. Maka datanglah ya kelima orang ini, yaitu Hisham bin Amir, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Mut'im bin Adi, kemudian Abul Baktari, kemudian juga Zam'ah bin Al-Aswad. Datanglah kelima orang ini ke tepi Ka'bah ya, kemudian tawaf ya, karena mereka memakai pakaian yang sangat bagus, kemudian tawaf dan mendatangi para pembesar Quraisy. Dan di sana telah dijelaskan bahwasanya di tepi Ka'bah itu tempat nongkrongnya pembesar Quraisy, di antaranya adalah Abu Jahal. Maka yang pertama kali berbicara untuk membatalkan ya perjanjian ini adalah Zuhair ya bin Abi Umayyah. Dia memakai pakaian yang bagus, kemudian dia tawaf. Walaupun mereka semua ini masih musyrik ya, masih musyrik, tapi mereka tawaf ya di Ka'bah. Kemudian berkata ya ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, nahnu naqul ta'am wa nalbisu siyab. Ya, kita makan makanan dan kita memakai baju yang indah. Wa Banu Hashim wa Banul Muthalib halaka. Sedangkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mereka binasa. Ya, mereka tidak makan, mereka tidak memakai pakaian yang indah. Mereka kelaparan, wala yubayyuna wala yabta'una. Mereka tidak bisa berjual beli dan mereka tidak bisa membeli. Wallahi la aqud hatta tushak hadihi sahifah az-zalimah qati'ah. Ya, demi Allah ya, kata Zuhair bin Abi Umayyah, saya tidak akan duduk ya sampai dirobek ya kertas yang zalim ini, perjanjian ini yang ditulis di dalam Ka'bah. Ya, maka berdirilah Abu Jahal ya menentang perkataan Zuhair bin Abi Umayyah dengan mengatakan kadzabta wallahi la tusyak, ya engkau dusta ya, demi Allah itu jangan dirobek kertas itu. Maka berkata temannya dari Zuhair tadi yang 5 orang yang ingin membatalkan perjanjian, berkatalah ya Zam'ah, anta wallahi akzab, ya engkau wahai Abu Jahal yang berdusta, ya marodina ya kitabatuha hina katabta, kami tidak ridho dengan tulisan tersebut ya ketika engkau menulisnya. Maka dibantu lagi oleh temannya Abul Baktari mengatakan sodaqo Zam'ah, benar Zam'ah, la nardo ma katabat fiha wala nukiru biha, ya kami tidak ridho ya apa yang ditulis pada tulisan tersebut dan kami juga tidak pernah menetapkannya. Ya, kemudian Mut'im bin Adi juga mengatakan membela ya sodaqtuma, ya engkau berdua benar, wa kaza man qala ghairu dzalik, dan wa kadzaba man qala ghairu dzalik, dan berdusta orang yang mengatakan selain ini. Akhirnya Abu Jahal kewalahan ya berhadapan dengan 5 orang tersebut dan mengatakan ya hadza amrun qadiyun bil lail, ini adalah perkara yang direncanakan pada malam hari. Maksudnya kelima orang ini sudah merencanakan untuk berdebat dengan saya ya, yang membuat saya kalah berdebat. Akhirnya ya ketika kelima orang ini menuntut agar dirobek kertas perjanjian boikot tersebut, maka ya di samping Ka'bah itu ada Abu Thalib ya yang juga ingin ya membatalkan perundingan pemboikotan kepada sukunya yaitu Bani Hashim ya. Abu Thalib datang ya untuk apa? Untuk mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu bermimpi pada malam hari, dan pada mimpi tersebut ya kertas tersebut telah dirusak oleh rayap ya, telah digigit oleh rayap ya, fa'akalas mafiha ya min zawri wa qati'ah wa zulm, ya sudah dirobek oleh rayap tersebut apa yang tertulis dalam kertas tersebut ya, walam tasruk ya illa dzikrullahi ya, dan tidak ditinggalkan oleh rayap tersebut kecuali nama Allah. Jadi kertas perjanjian pemboikotan kepada Bani Hashim itu sudah dirobek oleh rayap, dimakanin, kecuali apa yang ada nama Allahnya tidak dimakan oleh rayap. Kemudian ya kata Abu Thalib mengatakan seperti ini ya, fa in kana kaziban khalina bainakum wa bainahu, ya seandainya ya ponakan saya Muhammad ini berdusta, maka aku akan serahkan ini kepada kalian ya, kalian silahkan ambil. Karena Abu Thalib ya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad bermimpi dapat wahyu dari Allah bahwasanya kertas itu sudah dimakan rayap ya, makanya Abu Thalib berani apabila Nabi Muhammad berdusta maka aku akan serahkan Nabi Muhammad kepadamu. Tapi ya wa in kana shadiqan rajatum an qati'atina wa zulimna wa zulmina, tetapi apabila Nabi Muhammad benar ya Rasulullah benar,
maka kalian harus ya berbuat seperti biasa kepada kami, ya. Kami tidak boleh diboikot, ya. Akhirnya mereka bersepakat. Ternyata ketika telah masuk ke Ka'bah, ternyata ya kertas tersebut memang sudah dimakan rayap dan hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma, ya, hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma. Maka ya datanglah Mut'im bin Adi merobeknya tulisan tersebut, ya, dan dengan dirobeknya tulisan tersebut maka perjanjian pemboikotan tersebut telah batal yang telah dijalani oleh Bani Hashim selama 3 tahun diboikot, ya. Tidak diucapkan salam, tidak boleh duduk bersama, tidak boleh berjual beli, sampai diantara mereka kelaparan, wanita mereka menangis kelaparan, anak-anak mereka menangis kelaparan, ya, sulit, keadaan yang sangat sulit diboikot, ya. Yaitu ini adalah kisah pemboikotan kaum Quraisy kepada Bani Hashim. Kemudian ya, wa ba'da fatratin hadasa amron ahzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran, al-awwal mautu ammihi Abu Thalib, dan selanjutnya terjadi 2 kejadian yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, ya. Jadi setelah pemboikotan tersebut beberapa hari, ya, atau beberapa bulan setelah itu, maka terjadi 2 peristiwa yang membuat Rasulullah sangat bersedih, dan ini dinamakan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Yang pertama apa? Ya, al-awwalu mautu ammihi Abu Thalib, yaitu kematian pamannya yang sangat setia membela Nabi, yaitu Abu Thalib, ya. Dan yang lebih sedihnya, yang membuat Nabi lebih bersedih lagi, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, ya. Padahal Abu Thalib itu orang yang paling berjasa ya kepada Nabi, membela Nabi, ya, menolong Nabi dari gangguannya kaum Quraisy, ya, selalu membentengi Nabi. Akhirnya Abu Thalib meninggal, dan di akhir-akhir meninggalnya Rasulullah berada di sampingnya, ya, ingin bahwasanya Abu Thalib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, agar bisa, ya, Allah selamatkan nanti di akhirat kelak, ya. Ketika Abu Thalib ingin meninggal di masa sakaratul mautnya, kata Rasulullah, qul ya ammi la ilaha illallah, ya, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha laka indallah, satu kalimat yang aku bisa membelamu di hari kiamat kelak. Akan tapi di sampingnya ada Abu Jahal, ya, yang senantiasa, ya, menggodai agar Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tersebut. Abu Jahal mengatakan, atargobina an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci wahai Abu Thalib dari agama bapakmu? Terus Rasulullah mengatakan seperti itu lagi, qul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Jahal terus menimpali lagi, atargobina an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci terhadap agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Ya, akhirnya Abu Thalib enggan mengatakan kalimat la ilaha illallah karena malu, karena takut dicela oleh kaum Quraisy. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Padahal Abu Thalib adalah orang yang sangat berjasa, ya, dalam membela Nabi. Maka dari itu, ya, Abu Thalib masuk neraka, tetapi mendapatkan syafaat dari Nabi, ya, agar tidak diberatkan siksanya di neraka, yaitu siksaan yang paling ringan di neraka, yaitu, ya, wa huwa fi dahdohi minan nar, itu siksaan yang hanya kakinya saja, ya, yang mengenai neraka, tetapi otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan di neraka. Padahal Abu Thalib jasanya terhadap Islam, terhadap Nabi sangat besar, tetapi hidayah itu Allah yang mengaturnya. Kemudian yang kedua, ya, wasani, ya, setelah pemboikotan ini, ya, ada 2 peristiwa. Yang kedua adalah mautu zaujatihi Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yaitu kematian istrinya yang sangat Rasulullah cintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ya, istrinya yang senantiasa menemaninya, ya, selama 25 tahun Nabi hidup, ya, bersama dengan Khadijah, sangat lama, yang menemani dalam berdakwah, ya, membantunya, memberi semangat ketika Nabi di rumah, menjaga anak-anaknya. Dan ini yang membuat Nabi sangat terpukul oleh kematian, ya, 2 orang yang sangat Nabi cintai. Dan ini dinamakan Amul Huzni, tahun
kesedihan, yaitu tahun ke-10 setelah pemboikotan kaum Quraisy kepada Bani Hashim. Baik, ini yang bisa Ustaz sampaikan ya, nanti bisa dipelajari lagi di Sirah Nabawiyah yang lebih lengkap. Ya, cukup ini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.